Setibanya di dalam, satpam memberitahukan ke loket pendaftaran dan seorang suster perawat datang. "Sebentar ya Pak, saya bangunkan dokter jaganya dahulu, takut dia tidur." Perawat tersebut masuk ke ruangan tempat dokter jaga. Rena tersenyum senang dan Nurman merasa lega, kekhawatiran mereka terobati. Tak berapa lama kemudian, perawat tersebut mendorong kursi Rena ke ruang dokter jaga dan Nurman mengikuti dari belakang. "Ini kenapa, Pak?" kata dokter jaga sambil mengecek keadaan Rena yang sudah rebahan di brankar, ranjang pasien dengan stetoskop, dan sekali-kali menulis di catatan yang dipegangnya. Setelah memastikan keadaan Rena sesuai dengan penjelasan Norman, dokter jaga menelpon seseorang, tapi yang ditelepon tidak merespon. Mungkin bidan yang jaga sedang istirahat. Akhirnya dokter jaga menyuruh perawat yang dari tadi sigap mendampinginya untuk memberitahukan ke bidan yang sedang berjaga di lantai 2. Tak berapa lama kemudian bidan datang memeriksa Rena. Nurman diminta keluar dari ruangan. Bidan memeriksa perut Rena, dipegang-pegang sambil ditekan untuk memastikan bagian mana yang sakit. Rena hanya bisa meringis ketika bidan memegang pada bagian yang sakit. Dokter jaga hanya melihat dan tetap duduk di kursi mejanya. Bidan memakai sarung tangan plastiknya. Rena hanya bisa melihatnya. "Bu, tahan ya, ini akan sakit. Saya mau memasukkan tangan saya dan memastikan janinnya ada di mana. Apakah masih di dalam atau sudah ada di luar? Soalnya ibunya sudah sangat kesakitan. Biar saya tahu tindakan apa yang harus dilakukan." Rena hanya mengiyakan dan langsung menahan nafas sebentar ketika bidan memasukkan tangannya ke saluran keluarnya bayi. Rena merasakan sangat sakit sekali ketika tangan bidan sudah sampai di tempat yang biasa Rena merasakan sakit. "Ibu, tahan ya, ini pasti sakit sekali." Rena menahan sakitnya dengan berteriak. Bidan meletakkan darah yang menggumpal di tempat kecil transparan seperti box yang dari tadi ada di atas meja di sebelah kiri bidan. Rena sempat melihatnya, tangan kiri bidan mengambil box tersebut dan meletakkan gumpalan darahnya dari tangan kanannya. Bidan kembali lagi ke posisi semula. "Ibu, saya mau memastikan lagi, takutnya masih ada gumpalan darahnya." Rena memang masih merasakan sakit, nyeri di perutnya. Bidan memperoleh gumpalan darah kecil, menggenggamnya dan meletakkan di box lagi. Setelah itu, Rena tidak merasakan sakit, nyeri di perutnya lagi. Bidan membersihkan tangannya dan dokter jaga tetap di tempatnya. Setelah bidan memberikan penjelasan ke dokter jaga, bidan menghampiri Rena dan memperlihatkan gumpalan darah yang ada di box. Rena duduk dibantu bidan. Ibu keguguran dan janinnya sudah rusak. Jadi ini janinnya. Ini usianya baru 3,5 bulan. Nanti kita bersihkan janinnya dari gumpalan darahnya. Sekarang rahim ibu harus dibersihkan, dikuret biar tidak ada darah yang tertinggal. Jadi saya akan menghubungi dokter kandungan untuk segera dilakukan tindakan operasi. Dan bapaknya di depan biar mengisi administrasi terlebih dahulu. Ibu menunggu di sini saja. Saya siapkan kamar operasinya. Rena hanya mengangguk. Setelah bidan ke lantai 2, dokter jaga mempersilakan Norman masuk sambil mengisi administrasi di samping Rena, dan dokter jaga meninggalkan mereka. Rena rebahan kembali sambil melihat Norman serius mengisi formulirnya. "Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih saya segera ditangani sehingga sekarang sudah gak sakit lagi. Moga nanti operasinya berjalan lancar. Amin," doa Rena di dalam hati. 15 menit kemudian, bidan membawa Rena
menuju ruang operasi. Norman menunggu di depan ruang operasi. Sebelum tak sadarkan diri, Rena mengingat ada 1 dokter dan 2 bidan serta perawat. Rena disuruh berhitung sampai 5, tapi dalam hitungan ketiga Rena sudah tidak sadarkan diri. Rena dibius total. Rena terbangun ketika mendengar suara bayi menangis di kamar sebelah. Ternyata ada yang sedang melahirkan. Rena tersenyum senang dan bahagia atas kelahiran bayi di kamar sebelah. Sebenarnya Rena ngiri dengan ibu yang melahirkan bayi tersebut, tapi apa mau dikata, Rena keguguran. Rena melirik jam di dinding, waktu menunjukkan pukul 5.55. Berarti aku sudah sejam di ruang operasi ini. Sebelum tak sadarkan diri tadi, aku sempat lihat jam menunjukkan pukul 4.55. Batin Rena. Ada seorang perawat masuk. Ibu sudah bangun? Kalau sudah bangun, kita pindah ke kamar pasien ya. Rena tersenyum. Iya, Mbak. Perawat mempersiapkan semuanya dan memanggil Norman agar memindahkan Rena ke kursi dorong dan menuju ke kamar yang sudah dipesan oleh Norman sesuai dengan buku administrasi yang diisinya. Norman mendorong Rena mengikuti perawat di depan mereka yang memandu ke kamar pasien. Setibanya di kamar pasien, Rena pindah ke kasur pasien dan perawat meninggalkan mereka. Hari ini aku masih ngawas. Gimana ini? Rena bingung, cemas, dan tampak berpikir. Lalu melanjutkan berbicara. Gini aja, ke ruang bidan. Minta surat keterangan kalau saya sakit. Lalu pergi ke Cikias, memberikan surat tersebut ke kepala sekolah SMPN di Cikias. Sekarang juga permintaan Rena tanpa memberi kesempatan Norman untuk menjawab. Dan Norman langsung turun ke lantai 1 untuk mengurus surat izinnya. Karena surat keterangan masih diproses, Norman kembali ke kamar dan pamit ke Rena untuk pulang ke rumah, mengambil baju dan perlengkapan Rena lainnya sekalian mandi di rumah. Sepeninggal Norman, masuklah perawat. Ibu, sudah pakai pembalut? Rena resah. Belum, Mbak. Tadi suamiku pulang dan baru mau beli tadi pagi. Ketika datang hanya membawa gendongan saja, kain yang buat gendong bayi. Bahkan celana ganti pun belum ada. Rena menunduk karena malu. Ya sudah Bu, gini aja. Perawat melepas kain yang sudah melilit di pinggang Rena. Perlahan-lahan perawat melepas kainnya dan melilitkan kembali seperti bentuk pempes agar darah tidak membasahi menetes ke kasur pasien. Samar-samar Rena mendengar perawat bergumam, tapi tidak jelas. Rena hanya diam saja. Setelah selesai, perawat meninggalkan Rena. Ketika menunggu sendirian di kamar yang hanya ada 1 ranjang pasien, Rena mengirim pesan ke Andira bahwa Norman akan ke Cikias untuk mengantarkan surat keterangan dokter. Saat itu belum ada HP Android, HP biasa pun harganya masih mahal, jadi belum bisa berkirim file seperti saat ini. Andira langsung menelpon Rena. Ren, sekarang di rumah sakit dengan siapa? Sendirian, Mbak. Lagi pulang ke rumah, mandi dan mengambil bajuku. Norman jangan kesini, biar nemenin kamu perkara izin. Nanti saya yang minta izin ke kepala sekolahnya. Oh, ya sudah kalau bisa. Biar di sini saja. Kamu di rumah sakit mana? Itu, Mbak, rumah sakit di depan Giant Cisalak. Ya sudah, saya langsung ke sana. Andira menyudahi teleponnya. Rena sendirian di kamar menunggu Norman yang tak kunjung datang. Novel Islami romantis Kala Cinta Itu Hadir bersambung ke bab selanjutnya.